warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi wa rasulihi wada'iyan ilallahi wa rasulihi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. A'udzu billahi qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, baik berupa nikmat iman maupun nikmat kesehatan. Sehingga dengan begitu banyak nikmatnya, kita masih diberikan nikmatnya hidup, masih diberikan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih diberikan waktu untuk berkumpul di majelis ini yang insya Allah dirahmatinya. Amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua, sebagai uswah, dan semoga kita semua yang ada di sini dan umat Islam pada umumnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari beliau. Amin. Allahumma amin. Para hadirin sekalian, banyak di antara manusia yang menganggap bahwasannya akhlak itu bukan suatu ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa mendapat pahala. Ketika kita sholat, kita merasa mendapat pahala. Tetapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lemah lembut kepada sesama teman, ketika kita menghormati kepada yang lebih tua atau menyayangi kepada yang lebih muda, seakan-akan itu bukan, seakan-akan tidak mendapat pahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hal-hal yang menjadikan urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak yang mulia itu mempunyai poin yang besar dalam syariat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mempunyai akhlak yang baik, maka tentunya kita sebagai umatnya harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Seperti dalam hadisnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu menandakan bahwasan akhlak mempunyai porsi yang besar dalam syariat Islam. Kemudian, hal yang menjadikan urgensinya akhlak yang mulia, yakni sebab yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga? Nabi menjawab, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, hal yang menjadikan urgensinya akhlak yang mulia yaitu Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Ini semua adalah pengaruh. Seperti kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak adalah praktek nyata dalam keimanan. Misalkan contoh, orang pelit, misalkan, berarti orang itu kurang beriman. Karena kata Nabi, wala yajtami'us syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian yang kelima, yakni Nabi SAW menjadikan derajat kecintaannya kepada umatnya itu berdasarkan akhlaknya. Sederhananya, kalau ingin dicintai oleh Nabi, maka perbaiki akhlak kalian. Perbaiki, maka karena Nabi SAW menjadikan tingkat keimanan kepada umat itu berdasarkan akhlaknya. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan derajat tingkat surga itu berdasarkan akhlaknya. Kata Nabi, orang yang paling dekat, yang paling aku cintai, yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya. Artinya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia berakhlak mulia, maka semakin dicintai oleh Nabi. Semakin dia berakhlak mulia, maka semakin tinggi juga derajat surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hal yang menjadikan urgensinya akhlak yang mulia yakni mudahnya kita ya untuk berbuat baik dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak bisa meliputi seseorang dengan harta kalian, tetapi kalian bisa meliputi seseorang dengan akhlak yang mulia, dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Di sini Nabi ingin mengatakan kalian tidak bisa meliputi dengan seseorang dengan harta kalian. Mau setiap orang kalian kasih bagi duit kan, pastinya berat kan. Tentunya, dan juga kita mempunyai kebutuhan sehari-hari yang perlu kita penuhi. Tetapi kata Nabi, kalian bisa meliputi seseorang dengan senyuman. Apa susahnya kita bersenyum kepada banyak orang? Setiap ketemu orang kita kasih senyum kan, di depan halayak 1000 orang pun kita senyum, itu tidak berat, mudah. Itulah akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir, hal yang menjadikan urgensinya akhlak yang mulia yakni Nabi berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Seperti dalam doanya, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah tubuhku, maka perindahlah akhlakku. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian ada sekiranya 8 poin yang kami sampaikan. Kenapa saya paparkan satu demi satu? Agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasannya akhlak yang mulia itu ibadah. Makanya hati-hati dalam berbicara, dalam bertutur kata, dalam menulis status, karena semua itu sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Dan perlu kita ketahui bahwasannya akhlak yang mulia itu bisa kita peroleh dengan dari sana ya. Ada orang yang dari sananya emang baik gitu, mempunyai kepribadian yang baik. Ada juga akhlak yang mulia bisa kita peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar nih, setelah kita mengetahui, kita introspeksi, kita catat diri kita, apa kesalahan yang ada pada diri kita, apa sesuatu yang perlu kita perbaiki. Insya Allah, ketika kita berniat untuk menjadi lebih baik, maka pertolongan Allah atau kemudahan dari Allah pasti akan datang. Yang pelit jadi dermawan, yang nakal jadi baik kan tentunya. Dan insya Allah pahala Allah itu akan besar gitu, akan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menjamin istana di surga bagi orang-orang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan apa yang kami sampaikan akan berguna bagi diri kami tentunya dan juga bagi seluruh hadirin sekalian. Dan semoga kita akan terus menjadi lebih baik dan kedepannya sehingga sampai saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.